Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah. 20 isyarat petanda bakal terjadinya bencana. Saudara-saudari, isyarat pertama, bertambah banyaknya anak durhaka daripada mereka yang taat kepada orang tuanya. Dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidak akan terjadi hari kiamat sehingga anak seseorang menjadi penyebab kemarahan bagi orang tuanya, dan hujan akan menjadi panas, hujan akan berkurang dan cuaca akan menjadi panas, dan akan bertambah banyak orang yang tercela dan akan berkurang orang yang baik, dan anak-anak menjadi berani melawan orang tua, dan orang yang jahat berani melawan orang-orang yang baik. Riwayat Tabrani. Isyarat yang kedua ini ramainya manusia akan mewarnai rambutnya di kepala dengan warna hitam supaya kelihatan muda. Saudara-saudari pencinta ilmu, pada akhir zaman nanti akan muncul satu kaum yang mencelup rambut mereka dengan warna hitam seperti bulu merpati, yang mereka itu tidak akan mencium bau surga. Ini sahihnya Abu Daud dan Nasai. Manusia kini tidak lagi mau menerima hakikat bahwa mereka ini tua. Muda, remaja, dan kekal awet muda itu adalah impian dan angan-angan yang menjauhkan mereka dengan akhirat. Isyarat yang ketiga, apabila Baitul Maqdis telah pun ditakluki, apakah kita tahu lupa bahwa ini sebuah janji yang benar? Pengumuman oleh Donald Trump pada tahun 2018 berkenaan Baitul Maqdis sebagai ibu negara Israel bukan lagi satu kabar yang dianggap dongeng. Kenapa? Daripada Daud bin Malik radhiyallahu anhu berkatanya Rasulullah SAW, saya menghitung 6 perkara menjelang hari kiamat. Baginda menyebutkan salah satu di antaranya, yaitu penaklukan Baitul Maqdis. Isyarat yang keempat, berlakunya zina secara bermaharajalela. Dan tinggallah manusia yang buruk, yang suka hati melakukan persetubuhan seperti himar, keledai. Maka pada zaman mereka inilah kiamat akan datang. Itu sahih Muslim. Manusia kini tidak lagi bisa malu, tidak segan, secara terbuka di mana-mana saja perzinaan dilakukan. Maka isyarat yang kelima ini menyatakan alat musik yang dimainkan secara berleluasa. Pada akhir zaman akan terjadi tanah runtuh, rusuhan, dan perubahan muka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, bila hal ini terjadi? Baginda menjawab, apabila telah bermaharajalela bunyian, yakni musik dan penyanyi-penyanyi wanita itu maja. Syarat yang keenam, banyaknya saksi palsu dan penyimpan kesaksian yang benar. Sesungguhnya sebelum datang nyata hari kiamat akan banyak kesaksian palsu dan disembunyikan kesaksian yang benar. Jika kita meninjau, banyak kes mahkamah yang berlaku pada hari ini melibatkan penyaksian penuh dengan kepalsuan, kes yang boleh dijadikan contoh, dan banyak lagi yang kita ketahui. Kemudian isyarat yang ketujuh, banyaknya wanita yang berpakaian tetapi hakikatnya telanjang. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Di antaranya tanda-tanda hari kiamat adalah akan muncul pakaian-pakaian wanita, dan ketika mereka memakainya keadaannya seperti telanjang. Pemakaian bukan lagi mampu menutup, tetapi ia lebih kepada menonjolkan aset yang sedang dimiliki. Dan ini juga tanda-tanda kiamat dan menurunkan bencana. Isyarat yang ke-8, laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki semakin banyak dan dianggap biasa. Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah laki-laki menyerupai wanita dan wanita menyerupai laki-laki. Isyarat yang ke-9, banyak dusta dan tidak tepat dalam penyampaian berita, yang pada akhir zaman akan muncul pembohong-pembohong besar yang datang kepadamu dengan membawa berita-berita yang belum pernah kamu dengar dan belum pernah didengar oleh bapak-bapak kamu sebelumnya. Karena itu jauhkanlah dirimu dari mereka
agar mereka tidak menyesatkan dan memfitnahmu. Dan ini daripada Sahih Muslim. Kemudian saudara-saudari pencinta ilmu, isyarat yang ke-10 yang mana muncul 4 macam golongan mengerjakan ibadah haji. Ini berkenaan dengan ibadah haji. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, kelak ketika akhir zaman ada 4 golongan mengerjakan ibadah haji. Golongan pertama, pemimpin menunaikan haji hanya untuk makan angin. Golongan yang kedua, ada orang kaya pergi haji hanya untuk berdagang. Golongan yang ketiga, banyak fakir miskin pergi haji dengan tujuan untuk mengemis. Yang keempat, ahli qiraat yaitu pembaca Al-Quran menunaikan haji hanya untuk mencari nama dan kemegahan. Nauzubillah min zalik. Isyarat yang ke-11, orang yang hina mendapat kedudukan terhormat. Di antaranya, tandanya semakin dekat kiamat adalah dunia akan dikuasai oleh Luka bin Luka. Siapakah dia? Orang yang bodoh dan hina. Maka orang yang paling baik ketika itu adalah orang yang beriman yang diapit oleh 2 orang mulia. Riwayat Tabrani. Syarat yang ke-12, muncul kembali penyakit umat-umat dahulu. Apa dia? Terlalu banyak senang, terlalu mewah, menghimpunkan harta sebanyak mungkin, tipu menipu dalam merebut harta benda dunia, saling memarahi, hasut menghasut, sehingga jadi zalim dan menzalimi. Isyarat yang ke-13, membeli agama karena ingin memiliki dunia. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di akhir zaman orang-orang yang mencari keuntungan dunia dengan menjual agama. Mereka menunjukkan kepada orang lain pakaian yang dibuat dari kulit kambing, berpura-pura zuhud dan di dunia untuk mendapatkan simpati masyarakat, dan percakapan mereka lebih manis dari gula. Padahal mereka adalah hati serigala, memiliki tujuan-tujuan yang jahat. Kemudian isyarat yang ke-14, Al-Quran seakan tinggal tulisannya sahaja. Dari Ali radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda yang mahfuznya, hampir datang satu zaman di mana agama Islam hanya tinggal namanya, dan dari Al-Quran hanya tinggal hurufnya dan tulisannya saja. Masjid-masjid indah dan megah tetapi sunyi dari petunjuk. Isyarat yang ke-15, banyak orang mempamerkan diri ketika berdoa. Dari Sa'ad radhiyallahu anhu bersabda, kelak akan ada kaum yang berlebih-lebihan, yakni pamer berdoa-doa. Kemudian isyarat yang ke-16, banyak orang muda menyebut dalil agama. Rasulullah SAW bersabda, akan muncul di akhir zaman nanti satu kaum yang terdiri dari orang-orang muda yang masih mentah fikirannya, dangkal memahami agamanya. Mereka banyak mengucapkan kata-kata khairil bariyah, yakni firman Allah dan hadis Rasul, namun iman mereka masih mentah. Pada hakikatnya mereka telah keluar agama seperti anak panah yang lepas dari busarnya. Isyarat ke-17, banyaknya murtad di bahagian besar bangsa Arab. Dalam Sahih Muslim terdapat riwayat daripada Aisyah radhiyallahu anha berkata, akan mendengar Rasulullah SAW bersabda, malam dan siang tidak akan hilang sebelum Lata dan Uzza disembah kembali. Mendengar itu, maka aku bertanya, ya Rasulullah, sesungguhnya aku benar-benar menyangka ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat yang artinya dialah yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, dia memenanginya di atas segala agama meskipun orang-orang musyrik tidak suka. Asy-Syaff ayat 9. Saya kira itu sudah sempurna. Baginda SAW bersabda, sesungguhnya itu akan terjadi di atas kehendak Allah. Allah akan mengirim angin sejuk yang menyebabkan kematian sesiapapun yang terdapat iman dalam hatinya, meskipun hanya sepersat zarah. Tinggallah orang-orang yang tidak memiliki kebaikan, mereka kembali lagi kepada agama nenek moyang mereka. Isyarat yang ke-18, yaitu Al-Quran sebagai alat propaganda. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkata bahwa ia mendengar Rasulullah bersabda, kelak akan muncul di antara umatku satu kaum yang membaca Al-Quran bukan seperti lazimnya. Seperti lazimnya, bukan. Dan sembahyangmu jauh berbeza dengan cara mereka bersembahyang. Mereka membaca Quran dengan menghitung bahwa Al-Quran itu sebagai alat propaganda mereka. Padahal Al-Quran itu berisi peringatan yang harus mereka junjung. Bacaan mereka itu tidak melebihi
tidak melebihi tenggorokannya, tidak sampai meresap ke dalam hatinya, mereka itu sebenarnya keluar dari Islam bagaikan anak panah yang lepas dari busur. Isyarat yang ke-19, imam yang memperlambat waktu sholat. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya nanti setelah peninggalanku akan terjadi para imam yang melambatkan sholat dari waktunya. Oleh karena itu hendaklah kamu mengerjakan sholat tepat pada waktunya. Jika kamu datang bersama mereka untuk mengerjakan sholat, maka bersolatlah kamu. Riwayat Tabrani. Dan isyarat yang ke-20, melimpahnya harta benda dan luasnya perniagaan melalui banyak media massa. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, sebahagian daripada tanda-tanda dekatnya hari kiamat adalah tersebarnya melimpahnya harta benda dan luasnya perniagaan. Dan pena-pena akan bermunculan yang menunjukkan banyaknya bacaan dan tulisan. Riwayat An-Nasai. Saudara-saudari pencinta ilmu rahimakumullah, sesungguhnya wahai saudaraku sekalian, kesemua 20 isyarat ini telah berlaku dan sedang berlaku. Bagi mereka yang masih mengatakan kiamat itu terlalu jauh dan tidak ada yang berlaku dalam masa yang terdekat, boleh fikirkan, boleh renungkan, karena apa yang disebutkan telah pun terjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.